kita bersyukur kalau hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah, kembali bersekutu di rumah kita masing-masing. Sekali lagi, biarlah hal ini tidak membuat kita kendor, hal ini tidak membuat kita bersedih, tapi kita percaya kuasa Tuhan tetap terjadi dalam kehidupan kita. Kuasa Tuhan tetap melimpah dalam rumah tangga kita, di dalam rumah kita masing-masing. Mari bersama-sama kita akan siapkan setiap kehidupan kita lebih lagi. Siapkan hidup kita lebih lagi untuk kita datang kepada Tuhan, membawa penyembahan kita, membawa pujian kita kepada Tuhan. Kita percaya hadirat Tuhan ada di tempat kita. Hadirat Tuhan ada di mana kita bersekutu. Mari bersama-sama siapkan hidup kita lebih lagi. Haleluya, Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Kalau hari ini kami boleh bersama-sama kembali bersekutu di rumah kami masing-masing Tuhan, kami percaya hadirat-Mu tetap ada, kuasa-Mu tetap melimpah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terus ajar kami Tuhan, untuk kami boleh menikmati persekutuan kami dengan Engkau. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus. Kasih Allah Tuhan terbukti dalam kehidupan kami. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari katakan dari awal, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Pada dalam pujian ini, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari katakan bersyukurlah, bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Katakan bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur karena kasih
setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Engkau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Engkau Tuhan. Selama hidupku Tuhan, selama hidupku ku sembah Engkau Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Haleluya, kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu. Setiap kami bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang sudah memulai segala sesuatu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan kalau hari ini Bapa kami boleh bersama-sama Bapa memuji Engkau, menyembah Engkau, itu semuanya karena kasih anugerah dari Engkau Tuhan. Berkat-Mu atas setiap kami Bapa. Biarlah kami lebih lagi menyembah Engkau, biarlah kami lebih lagi memuji nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh bersukacita bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan puji-pujian kita. Mari datang kepada Tuhan dengan sukacita yang Tuhan berikan buat setiap kita semuanya. Hanya di hadapan Tuhan kita memuji Dia. Haleluya. Bersama-sama. Mari kita sama-sama di hadapan-Mu Tuhan. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Mari lebih lagi bersukacita. Tuhan Yesus baik buat setiap hidup kita. Tuhan Yesus sungguh baik buat hidup kita. Haleluya. Mari katakan sama-sama di hadapan-Mu Tuhan. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat
katakan Kau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat Saudara-saudara yang bagi Allah kita, haleluya. Mari bersama-sama kita siapkan hidup kita lebih lagi untuk kita boleh menerima firman Tuhan. Di bulan ini kita masih memperingati pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, menebus setiap umatnya. Dan kita memperingati kebangkitan Tuhan. Dia yang bangkit buat setiap kita, Dia yang hidup buat setiap kita, dan Dia yang naik ke surga buat setiap kita. Mari kita bersyukur buat kasih Tuhan itu, bersyukur buat pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada korban yang melebihi korban yang Tuhan lakukan buat setiap kita. Dia menyerahkan hidupnya buat setiap kita. Dia menyerahkan nyawanya buat setiap kita. Mari lebih lagi nikmati hadirat Tuhan dan bersyukur buat pengorbanannya buat setiap kita. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Katakan sama-sama, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita percaya kasih Tuhan sungguh besar dalam hidup kita. Tidak ada yang menggantikan kasih Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada yang bisa menggantikan pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Kasih-Nya sungguh luar biasa, pengorbanannya sungguh luar biasa. Haleluya Tuhan. Katakan sama-sama, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia
Shalom pada seluruh jemaat dimanapun berada. Salam bahagia di dalam Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Marilah kita merendahkan diri di hadapannya. Kita berdoa memohon berkat dan kuasa dari Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan pada hari ini menjadi kekuatan dan berkat tersendiri. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Hari ini kami datang kepadamu dengan ucapan syukur karena kami boleh diberi kesempatan untuk beribadah. Bahkan kami boleh diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Kiranya Engkau memakai hamba-Mu yang sungguh tidak ada gunanya ini untuk jadi berkat dan berguna bagi jemaat. Urapi mulut bibir hamba-Mu, seluruh keberadaan hamba-Mu diurapi oleh kuat kuasa Roh Kudus. Biarlah firman Tuhan sungguh-sungguh menguatkan, mengokohkan, menegur, mengarahkan, dan firman Tuhan sungguh jadi berkat bagi kami semuanya. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan dari Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan,
Judul renungan pada hari ini masih berkaitan dengan Paskah, yaitu hari kebangkitan Yesus Kristus yang menang atas dosa, menang atas iblis, dan menang atas maut. Judul dari renungan yang saya ambil dari Kolose pasal 2 ayat 12 adalah kuasa kebangkitan Kristus. Kristus bangkit adalah sebuah kenyataan yang ditulis berulang-ulang oleh kitab Injil, oleh kitab para rasul di dalam Perjanjian Baru. Dan kita mengetahui, memahami, meyakini dengan iman bahwa Kristus bangkit dengan kuasa yang besar, kuasa yang memiliki daya dobrak yang tiada taranya, sehingga semua penghalang di muka bumi ini, bahkan penghalang yang disebabkan oleh iblis, penguasa langit, itu dihancurkan. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus juga memiliki kuasa kebangkitan itu, yaitu kuasa yang diberikan Yesus kepada yang percaya kepadanya. Orang Kristen juga memiliki kuasa atau daya dobrak yang Tuhan Yesus sudah miliki, yang Tuhan Yesus juga sudah perlihatkan kepada kita semuanya sesuai dengan kitab suci. Kita tahu sekali lagi bahwa orang-orang Kristen yang percaya pada Yesus memiliki kuasa kebangkitan, sehingga kita yang pertama dihidupkan oleh Allah. Pasal 2 ayat 13 dikatakan, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dahulu kita mati di dalam dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, memiliki pemahaman bahwa kita tidak lagi memiliki Allah, putus hubungannya dengan Allah, mati di dalam dosa dan diikat oleh kuasa dosa serta kuasa iblis. Hidup kita dikendalikan oleh dosa dan oleh iblis. Apa yang kita lakukan sebaik-baiknya pun dibungkus dengan dosa dan pengaruh iblis, sehingga Tuhan jijik melihat kehidupan orang-orang berdosa. Namun, oleh karena kita percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati menebus dosa kita, dikuburkan dan bahkan dibangkitkan, maka kuasa kebangkitan Yesus itulah yang membuat kita yang dulu mati dihidupkan di hadapan Allah melalui kuasa Yesus. Dan kita bersyukur karena kuasa Yesus yang ada dalam diri kita sungguh-sungguh adalah kuasa yang nyata-nyata sama dengan kuasa yang Yesus miliki. Kita bisa melihat dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12. Coba kita akan lihat di sini bahwa kita semua yang percaya Yesus memiliki kuasa yang sama seperti yang Yesus miliki. Bahkan Yesus memberikan garansi siapapun yang memiliki kuasa Yesus dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Dikatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-11 sampai dengan yang selanjutnya dikatakan, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dikatakan oleh Yesus sendiri
saat Yesus bangkit kembali dalam kemuliaannya di surga bersama dengan Allah Bapa, kuasanya diberikan kepada orang percaya supaya orang percaya dapat melakukan, melanjutkan pekerjaan-pekerjaan Yesus yang masih perlu dilakukan di muka bumi ini. Dengan demikian, kita tidak lagi terus-menerus menganggap diri lemah, menganggap diri tidak berdaya, menganggap diri tidak ada artinya, bahkan menganggap diri tidak ada harganya. Kita yang telah memiliki kuasa kebangkitan Kristus bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dulu Yesus pernah lakukan di muka bumi ini, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan keselamatan orang banyak. Pekerjaan-pekerjaan yang perlu kita lakukan untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Bahkan ada kuasa-kuasa yang Tuhan berikan pada kita untuk bisa mendoakan orang sakit dan orang sakit itu menjadi sembuh. Memakai kuasa Yesus untuk mengusir setan-setan dan banyak hal yang luar biasa. Dengan dihidupkan oleh Allah, kita memiliki kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-15 dikatakan, Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kita adalah umat pemenang. Menang bersama dengan Yesus. Kalau hari-hari ini banyak orang dilanda ketakutan, kecemasan, kekhawatiran karena virus corona yang merebak di mana-mana dan bahkan mengakibatkan ribuan, mungkin bahkan puluhan ribu orang tewas akibat virus corona yang merajalela di muka bumi ini. Kita sebagai orang yang menang di dalam Yesus, tentunya kita tidak perlu terus-menerus mengakui bahwa virus corona adalah hal yang besar, hal yang menakutkan, hal yang mencemaskan, hal yang mengerikan. Di dalam diri kita ada kuasa Yesus. Ada Yesus dalam diri kita. Dengan iman kita bisa memerintahkan otak kita untuk kita tidak berpikir tentang hal-hal yang menakutkan. Di dalam iman kita bisa memerintahkan hati kita supaya hati kita itu tenang. Tidak hanya memikirkan hal yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, hal yang mencemaskan, hal yang mengerikan oleh karena merebaknya virus corona. Sehingga sekarang dunia menjadi ketakutan. Seolah-olah semuanya berhenti. Orang berdagang ketakutan, orang berusaha ketakutan, orang mengajar ketakutan, orang berkantor ketakutan, orang keluar rumah ketakutan. Dalam diri kita Yesus. Yesuslah imun kita. Kalau hati kita tenang, pikiran memikirkan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan, maka Yesus akan membantu kita menjaga hidup kita, menjaga diri kita, menjaga nyawa kita. Dengan ketenangan ada kekuatan yang luar biasa, sehingga kita tidak perlu terus-menerus ditakut-takuti dengan momok yang namanya virus corona. Waspada memang, tapi terlalu itu terlalu ketakutan, terlalu paranoid terhadap hal-hal yang belum tentu terjadi dalam diri kita dan terjadi dalam keluarga kita, belum tentu terjadi juga dalam usaha kita dan pelayanan kita. Orang Kristen yang memiliki kuasa kebangkitan Kristus adalah orang Kristen yang dibebaskan dari ketakutan, karena kita
juga sudah dibebaskan dari dosa dan iblis. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kuasa kebangkitan Kristus bagi kita yang kedua mengakibatkan kita tidak lagi terikat terhadap dunia. Di dalam Kolose pasal 2 ayat 20, demikianlah firman Tuhan. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Ayat ini jelas memberikan kepada kita bahwa peraturan dunia ini dibuat oleh manusia yang berdosa. Kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-18 sampai 22 Kolose pasal 2. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang berpura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Ini berita yang melegakan Bapak Ibu dan Saudara, bahwa kita ini adalah orang percaya yang memiliki aturan dari Tuhan sendiri. Kita adalah makhluk ilahi yang dimenangkan oleh Yesus Kristus yang maha ilahi. Sehingga peraturan-peraturan manusia, peraturan-peraturan yang mengekang manusia, yang seolah-olah dibungkus dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai ibadah, yang sebenarnya hanyalah untuk menutupi kekurangan manusia itu sendiri, tidak perlu kita ikuti. Ibadah kita kepada Tuhan bukanlah ibadah yang terikat, yang tertekan, yang tidak bebas. Hidup kita bersama Yesus adalah hidup yang penuh dengan kebebasan. Kebebasan karena kita sudah tidak lagi dianggap sebagai manusia duniawi yang hidupnya tergantung kepada aturan-aturan dan kekuatan-kekuatan dunia. Alkitab tidak mengajarkan kita bermusuhan dengan dunia, bermusuhan dengan orang-orang dunia, bermusuhan bahkan dengan pejabat-pejabat yang ada di dunia. Tidak. Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa kita ini bukan orang duniawi yang hidupnya terfokus pada perkara-perkara dunia yang akan binasa. Iman kita bebaskan untuk kita melakukan perkara-perkara yang besar. Yang dagang tetap dagang dengan hikmat Tuhan, yang kerja tetap kerja dengan hikmat Tuhan, yang mengajar tetap mengajar dengan hikmat Tuhan. Kalau toh kita sekarang ada di rumah masing-masing, karena memang peraturan pemerintah, gunakan rumahmu sebagai tempat di mana melayani Tuhan, tempat di mana usaha, tempat di mana bekerja. Bahwa kita tahu Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan. Karena kita bukan orang-orang dunia, kita adalah orang-orang surga yang Tuhan izinkan lahir di dunia. Kenapa kita tidak perlu terikat dengan dunia? Karena tidak ada gunanya. Hanya untuk memuaskan hawa nafsu saja. Dalam Kolose pasal 2 ayat 23 dikatakan, peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri,
menyiksa diri tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Di dunia ini cuma sementara. Kita tidak bisa dipuaskan dengan perkara-perkara dunia. Ibadah kita ibadah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ibadah yang sesuai dengan iman. Ibadah yang penuh hikmat. Tidak perlu mencari tambahan-tambahan agar ibadahnya lebih meriah, ibadahnya lebih wow, ibadahnya lebih hebat. Tidak. Di mana Yesus kita sembah, di mana Yesus berada bersama-sama dengan kita, lebih wow, lebih hebat, lebih luar biasa. Sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita sebagai orang yang tidak terikat oleh dunia, membebaskan saudara-saudara kita yang masih terikat dengan dunia, yang ada dalam ketakutan, kegelisahan, yang ada dalam kekurangan. Kita hadir melalui doa. Kalau memang mengizinkan, kita hadir bertemu dengan mereka, menyapa mereka, menguatkan, meneguhkan mereka, membantu mereka, meringankan beban mereka. Karena kita adalah garam dan terang dunia. Mereka butuh kita. Mereka perlu kita. Mereka perlu kehadiran kita untuk mendapatkan kasih Allah yang sebenarnya di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, kuasa kebangkitan Kristus mengarahkan kita untuk mencari perkara-perkara yang di atas. Jadi kuasa kebangkitan Yesus yang ketiga menjadikan kita fokus kepada perkara-perkara yang di atas. Kolose pasal 3 ayat 1 dikatakan, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Perkara-perkara yang lebih penting, perkara-perkara yang lebih utama, perkara-perkara yang dari atas, dari surga. Mengapa pada saat Yesus bangkit, Ia mengatakan kepada para murid untuk bertemu di Galilea, bukan bertemu di Yerusalem, pusat pemerintahan Israel, pusat ibadah Israel. Mengapa Yesus perlu bertemu muridnya di Galilea, suatu tempat yang tidak diperhitungkan? Karena bagi Yesus, perkara-perkara di atas lebih tinggi nilainya dari perkara-perkara di dunia. Yesus perlu menguatkan, meneguhkan murid bukan di Yerusalem, tapi di Galilea, karena para murid lebih banyak tinggal di Galilea. Yesus tidak mengurusi imam besar Kayafas, tidak mendatangi Herodes, tidak mendatangi Pontius Pilatus, tidak mendatangi para prajurit yang telah menyiksa dia dan bahkan yang telah membunuh Yesus. Tidak, itu perkara dunia. Yesus tidak pernah merasa dirugikan karena penderitaan-penderitaan yang dilakukan oleh orang-orang dunia. Yesus fokus kepada perkara di atas, yaitu memperlengkapi para murid supaya kebangkitan Yesus dirasakan oleh para murid, dan kebangkitan Yesus menjadi pewartaan yang luar biasa untuk menyelamatkan orang-orang yang belum diselamatkan. Kita juga sama. Kita ini adalah para atasan. Artinya orang-orang yang terus memandang ke atas, bukan ke bawah. Memandang surga, bukan perkara-perkara dunia. Sehingga jikalau perkara-perkara dunia menyulitkan kita, menyusahkan kita, membuat kita menderita, tetap pandang atas. Tetap pandang Yesus, tetap pandang surga yang memberikan kita kasih karunia, yang memberikan kita damai sejahtera, yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita kedahsyatan. Perkara Yesus yang ada
di surga berhubungan dengan kuasa pemerintahannya. Dan kita ada di bawah pemerintahan Kristus. Kita pejabat-pejabat surgawi yang ditempatkan Yesus di dunia ini. Berlakulah terhormat, berlakulah jadi berkat. Lakukan hal-hal yang luar biasa. Sekalipun dianggap kecil oleh dunia, lakukan hal yang luar biasa. Kita tidak fokus kepada tujuan-tujuan dunia yang menyesatkan, dunia yang membinasakan, dunia yang akan hancur. Biarlah kita hidup secara sederhana. Jikalau kita kelebihan berkat, biarlah berkat itu kita bagi-bagikan juga kepada orang-orang lain. Tidak perlu kita bermewah-mewahan, tidak perlu kita fokus kepada kekayaan, kemewahan, kedudukan, harta benda yang melimpah. Nanti kita akan punya semuanya itu di surga, melebihi apa yang dunia ini sediakan. Dan biarlah kita tetap bahagia bersama dengan Yesus, bersuka cita bersama Yesus, sabar bersama dengan Yesus, menanggung semua masalah persoalan. Karena kita dari surga dikirimkan Tuhan, ditempatkan Tuhan di dunia ini untuk kita jadi berkat. Kita hidup dalam kuasa Yesus. Gunakan kuasa itu untuk menenteramkan kita, untuk menyukacitakan kita, untuk membuat kita tetap mengalami kebahagiaan yang nyata. Sehingga pada saat orang melihat kita, orang bisa diberkati, orang bisa dihiburkan, orang bisa dikuatkan. Kuasa kebangkitan Yesus membuat kita terus mencari perkara-perkara yang dari Yesus. Mengapa? Karena saatnya saudara dan saya yang percaya Yesus, yang Tuhan tempatkan di dunia ini, akan dimuliakan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, biarlah kita menjalani hari-hari dengan penuh harapan, penuh iman, penuh kasih di dalam Yesus Kristus, tanpa ragu-ragu dan disertai rasa takut. Bersama-sama saat ini kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan kita. Bapak Saudara semuanya, jemaat Tuhan bisa mempersiapkan persembahan kita, bisa dimasukkan ke amplop yang mungkin sudah diterima oleh Bapak Saudara sekalian. Dan nanti juga akan ada petugas yang akan mengambil amplop-amplop persembahan itu di rumah Bapak Saudara sekalian. Dan apabila Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan ingin memberikan persembahan melalui tabungan, bisa ke rekening GJKI Eklesia di Bank BCA dengan nomor rekening 0131376447 atas nama Urip Yudono dan Ratih Sandra Dewi. Mari bersama-sama semuanya kita akan berdoa untuk mengucap syukur, memberikan persembahan kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Sekali lagi sukacita melimpah atas setiap kehidupan kami. Dan kalau pagi hari ini kami juga akan memberikan korban syukur kami di hadapan Tuhan. Biarlah Engkau yang menguduskan, Engkau yang menyucikan Tuhan. Dan kami percaya Engkau juga yang akan memberkati setiap kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa, dengan penuh ucapan syukur kami memberikan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita berikan persembahan kita dengan penuh ucapan syukur. Sajake aku derek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayam tentrem, atiku ayam tentrem, kabehku Gusti Yesus kang maringi. Bahkan sajake aku derek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayam tentrem, atiku
kang maringi matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun matur nuwun matur nuwun matur nuwun matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun matur nuwun matur nuwun matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semuanya. Haleluya. Mari bersama-sama saat ini kita akan membawa doa kita kepada Tuhan. Sekali lagi berdoa buat keadaan yang terjadi saat ini, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Salatiga, tapi di seluruh dunia. Tapi sekali lagi kita percaya bahwa kuasa Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita. Kuasa Tuhan nyata atas negeri kita. Kuasa Tuhan nyata atas setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Mari kita bersama-sama siapkan hidup kita lebih lagi. Bawa doa kita kepada Tuhan. Sepakat sehati memohon pengampunan yang dari Tuhan. Haleluya. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa kan bertambah nyata, dicurahkan atas kami. Lawatlah umat-Mu, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu. Dengar doa kami, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu. Dengar doa kami. Mari bersama-sama kita berdoa. Kita bersepakat bersehati, kita mau berdoa secara khusus. Mari berdoa untuk Indonesia. Mari doakan pemerintahan Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua jajaran. Biarlah bersama-sama kita boleh mengatasi wabah corona ini dengan kuasa yang dari Tuhan. Mari bawa bangsa kita kepada Tuhan. Bawa bangsa kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau mengampuni bangsa kami.
dokter, para perawat, para pelayan-pelayan kesehatan, para relawan yang melakukan hari-hari ini. Mereka sedang bersama-sama untuk memerangi virus corona ini. Biarlah para dokter, tenaga medis berikan kekuatan yang dari Tuhan. Bahkan berdoa juga untuk keluarganya yang mereka tinggalkan untuk menunaikan tugas mulia ini. Biar juga diberikan penghiburan, diberikan kekuatan untuk boleh menghadapi semuanya ini. Mari berdoa secara khusus buat para tenaga medis. Haleluya Tuhan, dalam nama-Mu Yesus, Kau memberikan kesehatan, memberikan kekuatan Tuhan buat siap mereka semuanya, dokter, perawat, semuanya Tuhan. Kau memberkati mereka, memberikan kekuatan, Kau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah mereka juga boleh bekerja dengan sepenuh hati mereka Tuhan, untuk menolong saudara-saudara yang terkena virus corona ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita juga mau berdoa bersama-sama secara khusus buat kota Salatiga. Kalau mungkin saat ini kota Salatiga dinyatakan sebagai zona merah, tapi kita percaya biarlah Tuhan melawat umatnya di kota Salatiga ini. Biarlah Tuhan memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan buat saudara-saudara yang terkena virus corona ini. Mari berdoa secara khusus buat kota Salatiga di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kalau kami melihat pertambahan jumlah pasien yang positif Tuhan, Bapa, kami hanya minta belas kasihan-Mu untuk kota kami Salatiga Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau memberkati Bapak Wali Kota Tuhan, memberkati semua aparat, memberkati semua orang-orang Bapak yang bersama saat-saat ini melawan virus corona ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari berkati Tuhan, berkati Tuhan, berkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan. Sama-sama katakan, ampunilah Tuhan, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu. Dengar doa kami. Sekali lagi katakan, ampunilah Tuhan, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu. Dengar doa kami, dengar doa kami, dengar doa kami, dengar doa kami, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu dan Saudara, jemaat yang kasih Tuhan, janganlah takut dengan virus corona. Karena virus corona akan lenyap dengan sendirinya oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus. Arahkanlah hati dan pikiran kita pada pekerjaan dan karya Yesus Kristus. Kita akan akhiri ibadah ini, dan biarlah masing-masing kita diberkati. Mari kita kembali berdoa, memohon belas kasihan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bila Engkau sendiri yang memberkati setiap kami yang mendengarkan, dan berikan kemampuan untuk bisa melakukannya. Karena kami punya kuasa kebangkitan Yesus yang dapat menolong kami hidup dengan kemenangan dan penuh sukacita dalam Yesus selama kami menumpang di dunia ini. Tuhan, kami terus berdoa untuk pemerintahan Indonesia, Pak Presiden, Wakil Presiden, para menteri,
para gubernur, bupati, wali kota, pejabat tinggi sampai rendah, pejabat pusat sampai daerah, semuanya dalam kontrol dan kendali Tuhan untuk bahu-membahu membawa negeri ini aman, sentosa, sehat. Kami juga berdoa untuk para dokter, para perawat, para medis yang masih berjuang bahu-membahu untuk mengatasi pasien COVID-19. Tuhan berkati dan kesehatan dan kekuatan. Dan biarlah obat-obatan dan sarana medis yang dipakai Tuhan jamah, Tuhan tolong supaya para pasien bisa sembuh dan bisa kembali pulang ke rumah dan melakukan aktivitas seperti sedia kala. Berkat-Mu juga atas gereja-gereja Tuhan, untuk supaya gereja-gereja Tuhan ikut membantu mensukseskan program pemerintah dalam menangani virus corona. Bersama-sama boleh ikut campur tangan. Mungkin ada yang memberikan sumbangan untuk rumah sakit, puskesmas, dan klinik-klinik yang lain yang memang memerlukan sarana medis untuk menangani pasien yang sedang mengalami sakit. Berkat-Mu juga atas keluarga-keluarga yang ditinggalkan karena musibah virus corona. Demikian juga keluarga-keluarga perawat, keluarga para dokter dijagai dan dilindungi dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan, menyerahkan bangsa-bangsa di dunia ini semuanya dengan adanya musibah virus corona. Lawatan Tuhan dinyatakan, keselamatan Tuhan diberikan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan pribadi kami masing-masing, seluruh kawanan jemaat Tuhan, dan hidup kami, pekerjaan kami, pelayanan kami diberkati. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, mari kita akhiri ibadah ini dan biarlah masing-masing kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang sanggup menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Maka turunlah atas kita sekalian kasih karunia, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesehatan, pertolongan, perlindungan dari Tuhan menyertai keluargamu, memberkati hidupmu, memberkati seluruh upayamu. Di dalam Yesus Kristus, berkat Tuhan menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.